Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan hidup sehat walafiat di bulan Ramadan ini untuk menjalankan segala kewajiban, termasuk kewajiban ibadah puasa. Perlu diketahui bahwa akidah atau keyakinan merupakan suatu dasar dalam kita beragama. Ketika kita beragama Islam atau ketika kita sebagai seorang Muslim, tentu akidah yang kita anut adalah akidah Islam, yaitu akidah yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Akidah Islam ini identik dengan keimanan, yang mana keimanan tidak lepas dari Islam dan ihsan. Karena iman, Islam dan ihsan merupakan tiga serangkai yang tidak dipisahkan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika beliau ditanya oleh seseorang, apakah iman itu? Maka beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yaitu ketika kita meyakini adanya Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan juga meyakini ketetapan Allah yang baik maupun ketetapan Allah yang jelek. Iman rasanya bukan hanya perilaku hati saja, karena iman harus diucapkan dan harus direalisasikan dalam bentuk perbuatan. Iman tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Oleh karenanya ada banyak perintah-perintah atau ada banyak hadis, kemudian ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan keterkaitan antara iman dengan amal. Seperti hadis yang dikatakan oleh Nabi, man amana mayyuminu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu atau fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya, maka muliakanlah tamunya. Ini ada korelasi bahwa iman dengan amal. Juga dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang menyatakan bahwa amal soleh itu bergantung pada iman, atau perintah amal soleh itu selalu didahului dengan perintah beriman. Aminu wa amilus sholihah. Sekarang yang kedua setelah iman adalah Islam. Islam menurut Nabi ketika beliau ditanya oleh sahabat, beliau menjawab, anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tuqijjal baita anistata'a ilaihi sabila. Islam itu adalah persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.
Hal ini yang mungkin sering kita sebut sebagai rukun Islam. Islam merupakan bentuk tunduk atau taslim, pasrah, tidak menolak, tidak membangkang. Artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi dan menyembah kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat tentang ihsan, maka beliau menjawab, "Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Anta budallahi, ketika kamu menyembah kepada Allah, seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu, maka ketika kamu tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Dia Allah melihatmu. Arti antak Buddha di sini adalah mengabdi, menyembah. Namun perlu digarisbawahi bahwa menyembah di dalam Islam tidak hanya ibadah atau menyembah secara mahdhah, yaitu ibadah yang ada syarat rukunnya, yang jelas syarat rukunnya diperintahkan oleh syariat. Namun ibadah selain itu adalah ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak ada syarat rukunnya secara syar'i, secara jelas. Mengapa demikian? Karena kalau kita hanya mengedepankan atau menganggap ibadah hanya sekedar ibadah mahmud, kita adalah termasuk orang yang rugi, termasuk orang yang belum bisa maksimal memenuhi tujuan Allah menciptakan kita. Sebab Allah menciptakan kita mempunyai tujuan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kami tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ketika ibadah hanya ibadah mahdhah, maka tujuan Allah menciptakan manusia serasa kurang maksimal. Bagaimana bisa dilaksanakan secara maksimal ketika ibadah hanya sholat, padahal kita tidak setiap saat melakukan sholat. Ibadah hanya puasa, tidak setiap hari kita puasa. Zakat pun demikian, kita tidak melakukan zakat setiap hari. Puasa, haji itu pun dilakukan bagi yang mampu. Oleh karenanya, ketika ibadah tidak hanya ibadah mahdhah, yaitu ibadah ghairu mahdhah, yang mana ibadah atau pengabdian yang tidak disyariatkan secara jelas syarat rukunnya itu kita tunaikan, maka ini bisa memberikan tujuan yang maksimal penciptaan manusia. Bagaimana tidak? Ketika kita menuntut ilmu, itu pun bisa bernilai ibadah. Ketika kita makan dan minum, itu pun bisa bernilai ibadah. Ketika kita membantu orang tua, itu pun bisa bernilai ibadah. Bahkan ketika kita masuk WC pun bisa bernilai ibadah. Oleh karenanya, selama 24 jam dalam umur 1 hari semalam, insya Allah semuanya bisa bernilai ibadah. Dan ini tentunya kita bisa memaksimalkan tujuan dapat menjadikan kualitas hidup sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih sempurna. Karena ketika kita beraktivitas selama sehari semalam, selama kita hidup, kita meyakini bahwa Allah melihat kami. Kalaupun saya tidak melihat Allah, tentu Allah melihat kita. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kiranya
mudah-mudahan dapat memberikan nilai tambah ataupun memberikan kualitas hidup yang lebih baik dalam rangka pengabdian atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.